Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Menyimak video dari Tengku Qorik yang begitu semangat, yang begitu niat sekali sepertinya, mengajak Habib Lutfi untuk tes DNA bersama. Saya jadi teringat dengan satu tokoh yang dulu, ya, tokoh dari Habaib, ya, yang dulu itu pernah mengatakan bahwa ketika ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, itu harus tes DNA. Kalau perlu tes DNA, bahasanya sih seperti itu. Artinya dulu sebelum ada tesis Kiai Haji Imaduddin tersebar ke masyarakat, tes DNA itu dapat dipercaya. Tidak ada yang menentang akan keberadaan tes DNA. Nah, bahkan dulu itu juga pernah, sahabat ya, dari kalangan klan Ba'alawi, yaitu Najwa Shihab, sampai-sampai melakukan tes DNA sungguhan. Dan yang terjadi apa? Sangat mengagetkan. Ini di posting beberapa kanal YouTube, sudah ada di media-media online juga sangat banyak sekali, sahabat. Ternyata hasil dari tes DNA Najwa Shihab itu gen Arabnya hanya 3% saja. Selebihnya yang paling banyak itu ada dari Afrika Utara, kemudian ada Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Selatan, Afrika, Eropa Utara, diaspora Asia, diaspora Afrika, dan diaspora Eropa. Jadi darah Arabnya ini malah sangat sedikit sekali, sahabat. Kemudian kalau saya membaca beberapa berita juga, ini ada yang mendetailkan berapa persenannya, seperti itu. Nah, komposisinya, sahabat, dari DNA-nya Najwa Shihab itu sebesar 48,54% South Asian. South Asiannya 48,54%. Kemudian North Africa itu 26,81%, Afrikanya 6,06%, ASEAN 4,19%, African Dispersed. Nah, ini Inggris saya jujur saja tidak terlalu bisa, sahabat, membacanya. 4,15% itu African Dispersed. Kemudian Middle Eastern itu 3,48%, Southern European 2,20%, dan seterusnya itu bisa dibaca sendirilah, sahabat. Yang pada intinya di sini, ternyata Najwa Shihab yang dikenal sebagai keturunan Arab, bahkan beliau juga dikenal sebagai bagian dari Ba'alawi, itu tes DNA-nya sedikit sekali menunjukkan beliau keturunan dari Arab. Ini dari sisi tes DNA. Yaitu pun tidak menutup kemungkinan ya beliau itu memang betul-betul keturunan Arab. Karena nyatanya meskipun sedikit ya ada. Untuk detailnya bagaimana tes DNA ya saya kurang tahu, sahabat. Tapi yang jelas kan gini. Dulu tes DNA sebelum tesis Kiai Haji Imaduddin ini betul-betul menyebar ke seluruh penjuru dan dipelajari oleh semua kalangan, itu tes DNA bukanlah sesuatu yang menjadi apa ya, sesuatu yang tertolak, enggak seperti itu. Bukan sebuah penyakit gitulah ya, gampangnya seperti itu. Tapi entah kenapa, ketika kemarin kita melihat setelah adanya perdebatan atau diskusi terbuka antara pihak yang membela nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi dan pihak yang mengatakan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi, itu tiba-tiba muncul satu narasi bahwa tes DNA itu tidak bisa digunakan sebagai acuan di dalam menentukan sebuah nasab. Nah, ini kan ya merepotkan juga sebetulnya. Dan saya kira kalau posisi sekarang kok sudah begitu, karena tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu sudah menyebar, bantahan pun sepertinya sudah sangat sulit ya untuk membantah merungkatkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin, terkecuali kalau kita menggunakan husnudzon, sahabat. Ini beda urusannya beda. Tetapi secara tes ilmiahnya
kajian ilmiahnya, perdebatan ini sepertinya susah sekali, apalagi ketika Kiai Haji Imaduddin menuntut kepada siapapun yang ingin mendebat itu diperbolehkan dan ya harus memiliki beberapa catatan-catatan kitab kuno. Sampai sekarang pun belum ada. Bahkan kemarin yang katanya dari barat, Gus Rumel, nah itu pun sampai sekarang belum ada kejelasan. Nah, untuk Gus Rumel itu ya wallahu a'lam, mungkin dia memiliki strategi lain ya, atau pemikiran lain, atau menunggu waktunya lah seperti itu. Sehingga kalau dari sisi literaturnya, kitab-kitabnya belum bisa dikonfirmasikan, belum bisa dipastikan, ya mau gimana lagi? Karena kan ya ada masih banyak ya oknum-oknum yang terus-terusan mengaku, terus-terusan mengatakan bahwa dirinya itu keturunan Nabi. Padahal kita kalau melihat misalnya dari Genggong, bahasan Genggong, keturunannya itu sudah melakukan tes DNA, ya ternyata terkonfirmasi sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke atas. Itu ya biasa-biasa aja, nggak kemudian selalu membawa-bawa nasab. Ya bisa dibedakan sendiri lah ya, sahabat ya, bisa dibedakan sendiri. Di media itu banyak sekali. Bagaimana orang yang terkesan memang dia bangga terhadap nasabnya, membanggakan nasabnya, dan mana yang tidak. Dan yang jelas di sini permintaan Tengku Mudakori untuk tes DNA bersama Habib Lutfi yaitu saya kira perlu diijabahi lah dan terlaksana. Wah, ini menjadi hal yang sangat menakjubkan sekali ini. Ini kalau di dalam definisi nahwu kira-kira taroji atau tamani ini sahabat. Ya saya sih husnudon ini adalah sebuah taroji yang mana kemungkinannya masih besar bisa terjadi ya, bukan sebuah tamani yang tidak bisa diharapkan kejadiannya. Seperti itu sahabat. Tapi saya juga kadang-kadang berpikir ketika Tengku Mudakori ngajaknya kok Habib Lutfi, kenapa enggak Habib-Habib yang lain? Padahal Habib yang lain itu kan masih banyak, tetapi yang diajak hanya Habib Lutfi. Ya wallahu a'lam sahabat, ini nanti kita tunggu saja, tapi saya sangat respect sekali ya dengan langkah dari Tengku Mudakori. Beliau begitu tegas, begitu lugas mengajak Habib Lutfi untuk sama-sama dengan beliau tes DNA, menentukan apakah betul Ba'alawi itu sebagai keturunan Nabi atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.